Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Minggu untuk tanggal 9 Oktober tahun 2022, di mana sesuai dengan kalender gereja GBKP, minggu ini dinamakan Minggu Penjemaatan YKPD Alpha Omega, Panti Asuhan Gelora Kasih, dan PPOS. Ketiga unit ini adalah 3 unit pelayanan gereja GBKP. Dan sebelum kita membaca sebagian dari firman Tuhan yang melandasi renungan kita hari ini, mari saudara-saudaraku kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa, kita mohon penyertaan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang empunya kehidupan kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang baru yang masih Tuhan beri untuk menjadi kesempatan baru bagi kami kembali merenungkan firman Tuhan. Bersabdalah ya Allah, sehingga kami semakin mampu hidup berkenan bagi Engkau, sehingga melalui kehidupan kami nama Tuhan termulia. Berkati pula hamba-Mu yang akan menyampaikan isi dari firman-Mu, kiranya Engkau melayakkan ia untuk menjadi alat-Mu memberitakan firman. Demikian juga seluruh jemaat dan hamba-hamba Tuhan yang tengah mengikuti renungan ini, kiranya Tuhan menggerakkan Roh Kudus di dalam hati kami masing-masing untuk bisa mengerti firman Tuhan dan mampu melakukan kehendak Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami berserah, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca kitab Matius pasal yang ke-11 ayat 25 sampai ayat yang ke-30. Kita baca bersama-sama. Matius pasal yang ke-11 ayat 25 sampai 30, demikianlah isinya. Ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Sampai demikian firman Tuhan yang melandasi renungan kita dengan tema perbuatan yang berkenan bagi Tuhan. Kembali kami menyapa kita semua, Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara merasa haus dan lapar? Pernahkah saudara merasa sangat haus dan begitu lapar? Ketika kita merasa haus dan lapar, lalu tiba-tiba ada orang yang menolong dengan menawarkan makan dan minum, tentu rasanya lega sekali. Ya, tentu rasanya lega sekali. Semua rasa haus, semua rasa lapar seketika terobati oleh karena ada yang menolong. Ada seorang ibu, salah satu jemaat kita, yang ditinggal mati oleh suami tercinta. Maka dia hidup dengan 5 orang anak yang masih kecil-kecil, sehingga mau tidak mau ia harus berjuang demi mencukupkan kebutuhan keluarganya untuk makan dan minum. Belum lagi kebutuhan-kebutuhan lainnya, misalnya untuk perlengkapan persekolahan anak-anaknya. Ditambah lagi, ia sendiri juga harus berjuang melawan dukanya, karena dia masih sangat terpukul, sedih, ditinggal oleh suami tercinta. Bisa kita bayangkan ya, bagaimana lelahnya si ibu
dan betapa rindunya ia untuk dibantu oleh orang-orang yang baik hati. Kalau kita bisa bayangkan, lalu kita bisa menempatkan posisi kita pada posisi sang ibu. Pertanyaan refleksi bagi kita. Ketika saudara berada dalam posisi tersebut, lalu ada orang yang menawarkan bantuan, apa yang saudara butuhkan, ia tawarkan, ia berikan. Bagaimana rasanya? Sudah pasti ketika ada orang yang membantu kita, menawarkan apa yang kita butuhkan, entahkah itu kebutuhan hidup sehari-hari, entahkah itu kesembuhan, atau mungkin ketenangan jiwa, dan juga mungkin sukacita, pasti ada kelegaan di dalam hati kita. Namun pertanyaan berikutnya, apakah ada orang yang mampu benar-benar bisa menawarkan segala yang kita butuhkan? Adakah orang yang benar-benar bisa dan mampu menawarkan segala yang kita butuhkan? Maka bagaimanakah seharusnya sikap hidup kita sebagai orang-orang percaya di dalam menggapai kelegaan-kelegaan hidup, sekaligus tetap hidup berkenan bagi Tuhan? Mari kita mendalami teks khotbah kita hari ini terlebih dahulu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, konteks dalam kitab Matius 11 ini, di situ Tuhan Yesus tengah mengajarkan dan memberi undangan, memberi ajakan bagi orang-orang percaya datang kepadanya menuju Allah Bapa. Supaya apa? Supaya diselamatkan, supaya dibebaskan. Karena sebelumnya di pasal yang ke-11 ini juga Tuhan Yesus mengecam beberapa kota. Tuhan Yesus telah mengecam beberapa kota yang merupakan tempat di mana Tuhan Yesus telah melakukan berbagai macam mujizat. Namun orang-orang di kota tersebut tidak mau percaya Dia adalah anak Allah, Mesias yang dinanti-nanti. Padahal orang buta dicelikkan matanya, orang lumpuh bisa berjalan, dan banyak lagi berbagai tanda mujizat yang telah dilakukan Tuhan Yesus. Namun orang-orang di kota tersebut tidak bisa mengenal Allah, tidak bisa percaya kepada Yesus. Namun ternyata siapa yang bisa percaya? Yang bisa percaya ternyata adalah orang-orang kecil. Sebagaimana isi dari ayat 25 sampai ayat yang ke-27, di mana Yesus menyatakan posisinya di hadapan Allah Bapa. Pertama-tama Tuhan Yesus bersyukur kepada Allah Bapa, di mana katanya semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Kata semuanya itu mengarah kepada kemampuan untuk mengenal dan percaya kepada Allah melalui tanda-tanda mujizat yang dikerjakan Tuhan Yesus. Di mana ternyata hanya orang-orang kecil lah yang mampu mengenal dan percaya Tuhan. Hanya kepada orang-orang kecil Allah menyatakan dirinya. Kata orang kecil di sini ini mengarah pada mereka yang percaya Yesus, yang sederhana taraf kehidupannya dan sederhana pula cara berpikirnya, sehingga ia percaya saja, beriman kepada Tuhan setelah ia mengenal Yesus melalui tanda-tanda mujizat. Tidak seperti penduduk kota yang telah dikutuk oleh Tuhan Yesus, yang meskipun telah melihat berbagai mujizat tapi tidak juga percaya. Lalu Tuhan Yesus pun menyatakan diri sebagai anak Allah di dalam perikop ini, di mana tidak ada yang mengenal anak selain Allah Bapa. Artinya tidak ada yang bisa memiliki hubungan yang sedemikian pribadi, sedemikian dekat dengan Tuhan Allah selain Yesus.
Hanya Allah yang mengenal Yesus, hanya Yesus yang mengenal Allah, dan orang-orang yang dimana Ia nyatakan kemuliaannya. Artinya Yesuslah jalan menuju keselamatan. Siapapun tidak memiliki hubungan yang khusus, hubungan yang sangat pribadi sebagaimana yang dimiliki oleh Tuhan Yesus dengan Allah Bapa, karena Dia adalah anak Allah. Yesuslah jalan menuju Allah Bapa. Dialah jalan menuju keselamatan. Jadi bukan karena hebatnya seseorang itu mematuhi aturan-aturan agama, menjalankan ibadah-ibadahnya, menjalankan hukum-hukum Taurat sehingga ia bisa selamat. Namun ia percaya mengikut Yesus, itulah jalan menuju Allah Bapa, menuju keselamatan. Dalam konteks ini, agama Yahudi di zaman Tuhan Yesus itu memiliki berbagai macam peraturan agama yang harus dipatuhi. Berbagai macam peraturan ini berisi tidak boleh begini, tidak boleh begitu, jangan ini, jangan itu, kalau tidak itu berdosa. Di dalam peraturan-peraturan tersebut, orang-orang Yahudi harus patuh pada kebiasaan-kebiasaan hidup yang diatur dan menjaga sikapnya. Contoh, pada waktu pagi dan malam, setiap umat Yahudi harus melafalkan Shema sebagaimana yang tersurat di dalam Ulangan 6 ayat 4. Yang isinya Shema Yisrael Adonai Eloheinu. Itu terus dilafalkan berulang-ulang, wajib. Artinya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Inilah Shema yang harus dilafalkan setiap hari, tidak boleh bolong-bolong. Ada juga aturan untuk mengikatkan kotak yang berisi ayat, ya, berisi Shema di dahi dan di pergelangan tangan. Lalu ada juga peraturan tentang hewan-hewan apa saja yang boleh dimakan, bagaimana cara menyembelihnya, dan yang mana yang boleh dipersembahkan untuk Tuhan, bagian mana yang menjadi hak imam. Itu pun diatur di dalam aturan-aturan agama. Ada pula aturan tentang tahun Yobel, tahun pembebasan. Ada juga aturan-aturan dalam memberi persembahan. Aturan-aturan yang tidak boleh dilakukan pada hari Sabat, di mana hari Sabat harus dikuduskan dan disucikan. Tidak boleh melakukan pekerjaan apapun, secara detail diatur di dalam hukum tersebut. Dan kalau kita ingat bagaimana Tuhan Yesus dikritik karena menyembuhkan orang sakit pada waktu hari Sabat. Dan masih banyak lagi aturan-aturan lainnya. Ada 613 aturan agama Yahudi yang harus dijalankan. Aturan-aturan tersebut dibuat oleh para ahli-ahli Taurat. Dan semua harus taat, tidak ada kata lupa. Tidak ada kata lupa. Karena kalau lupa atau tidak mematuhi itu dianggap bersalah dan berdosa. Jadi bisa kita bayangkan ya, betapa terikatnya hidup mereka, betapa mereka tertekan oleh berbagai macam aturan-aturan. Kalau saudara berada dalam posisi orang-orang Yahudi, bagaimana rasanya menjalankan aturan-aturan agama yang seperti itu? Tentu akan sangat berat, tertekan, dan melelahkan. Maka disitulah Yesus yang hidup dalam aturan-aturan agama tersebut menawarkan sesuatu yang baru. Katanya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ayat 28. Yesus menawarkan juga, pikullah kuk yang kupasang. Kuk yang kupasang itu enak dan bebannya ringan. Apa maksudnya? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menawarkan agar setiap orang percaya datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh sukacita.
bukan dengan hati yang tertekan, yang berbeban berat oleh karena melakukan berbagai macam aturan yang begitu ketat dan mengikat. Ia berjanji memberikan kelegaan bagi setiap orang yang percaya. Dan kuk yang enak dan ringan yang dimaksud Tuhan Yesus di sini adalah sebuah kehidupan yang terlepas dari berbagai aturan-aturan lahiriah yang diatur di dalam undang-undang Taurat, yang berisi larangan dalam sikap. Di dalam Yesus itu semua diganti dengan kuk yang baru, yaitu hidup beriman. Cukup dengan beriman. Karena orang yang beriman pasti melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan, tanpa paksaan, tanpa hukum dan aturan. Ya. Orang yang percaya kepada Tuhan akan melakukan kehendak Tuhan dan hidup berkenan di mata Tuhan tanpa merasa terpaksa, tanpa merasa terbeban. Inilah kelegaan yang Tuhan Yesus tawarkan. Dan tawaran ini sampai kepada kita hari ini. Bagaimana respon kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai pengikut Kristus, sebagaimana Tuhan Yesus telah menyatakan dirinya bahwa melalui Dia setiap orang percaya bisa mengenal Allah Bapa, maka kita pun seharusnya sebagai pengikut Kristus demikian. Hendaklah melalui kita ini orang banyak mengenal siapa Kristus, sehingga mengenal juga siapa Allah Bapa yang mengutus Yesus ke dunia ini. Karena identitas kita itu menjelaskan apa tugas kita di dunia. Identitas kita adalah pengikut Kristus, maka tugas kita adalah menjalankan misi Kristus. Kita ini adalah alat kesaksian untuk memberitakan tentang pengajaran Kristus. Melalui cara apa? Melalui cara hidup beriman. Melalui cara kita beriman kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan dalam setiap situasi. Tidak banyak pertimbangan, tidak banyak hitung-hitungan untuk ikut jalan Tuhan. Fokus kepada Tuhan, bukan pada beban hidup yang bisa membuat kita cenderung bersungut-sungut. Karena yang namanya hidup sudah pasti ada beban. Selalu ada beban hidup. Tetapi biarlah orang lain mengenal Kristus melalui kita, melalui cara hidup kita, melalui cara kita mengasihi. Hidup dalam pemeliharaan Tuhan, layaknya domba yang dipelihara gembalanya, yang tidak pernah merasa kekurangan, selalu diperhatikan, dituntun, dilindungi. Seperti kesaksian Daud dalam penggambarannya bagaimana Tuhan menunjukkan kasih-Nya di Mazmur 23 yang menjadi bacaan pertama kita hari ini. Ketika kita telah merasakan hidup di mana Tuhan sebagai gembala yang agung yang menjamin hidup dan masa depan kita, tentu ada kelegaan di hati kita. Ketika ada Tuhan yang menjamin kehidupan kita, ada kelegaan. Sekalipun harus kita berjalan di lembah kekelaman, sekalipun ada bahaya datang mengancam, namun perlindungan Tuhan itu selalu ada. Perlindungan Tuhan itu selalu ada. Ini yang digambarkan dengan gada dan tongkat oleh Daud. Maka kelegaan di sini itu muncul ketika kita percaya ada jaminan penyertaan Allah. Itulah yang Tuhan Yesus tawarkan, yang Tuhan Yesus ajak bagi setiap orang percaya. Jadi tugas kita adalah untuk membawa setiap orang merasakan kelegaan. Tugas kita adalah membawa setiap orang merasakan kelegaan oleh karena iman percayanya atas penyertaan Tuhan. Karena dia percaya Tuhan, maka ia merasa ada kelegaan. Itu yang Yesus tawarkan. Di minggu ini kita kembali diingatkan bahwa GBKP memiliki unit-unit pelayanan seperti Yayasan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas Alpha Omega di Kabanjahe. GBKP juga memiliki Panti Asuhan Kristen Gelora Kasih di Sukamakmur. Juga ada
Pusat Pelayanan Orang Tua Sejahtera PPOS di Sukamakmur. Kita diajak untuk memperkenalkan setiap unit-unit pelayanan ini dengan cara peduli. Kita juga harus peduli dan juga menumbuhkan rasa memiliki. Sehingga melalui kita ada banyak saudara-saudara kita yang kita layani di unit-unit tersebut, maupun juga orang-orang yang di sekitar kita merasakan kelegaan. Sebagaimana kelegaan yang Tuhan tawarkan, yaitu jaminan penyertaan. Biarlah melalui kita kelegaan itu bisa dirasakan oleh orang-orang yang membutuhkan pelayanan. Tentu kelegaan yang kita tawarkan bukanlah sekedar menjadikan orang yang kurang beruntung sebagai objek, ya, sebagai orang yang patut dikasihani, apalagi sebagai objek demi mendapat nama baik, kehormatan dan citra yang luhur misalnya. Bukan. Mereka bukanlah objek. Itu adalah tujuan yang salah ketika kita membantu orang karena menganggap mereka adalah objek demi menaikkan harkat dan martabat kita. Salah. Di YKPD itu ada saudara-saudara kita, anak-anak kita yang mengalami keterbatasan tertentu baik secara mental maupun fisik. Di Pusat Pelayanan Orang Tua Sejahtera itu ada orang tua kita yang sudah lanjut usia dan berada dalam kondisi-kondisi tertentu yang berbeda-beda. Ada yang masih sehat, ada juga yang sudah sakit yang membutuhkan terapi setiap hari. Dan di unit tersebut sudah disediakan tempat terapi di mana mereka bisa dilayani dengan baik. Lalu ada pula saudara, juga anak-anak kita yang sudah yatim atau piatu, atau juga yatim piatu yang tinggal di panti asuhan Gelora Kasih Sukamakmur. Bagaimana kita selama ini menunjukkan kepedulian kita? Sampai di mana kepedulian kita terhadap mereka dan terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan pelayanan? Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semampu kita memberi kelegaan bagi mereka yang membutuhkan. Kita percaya berkat Allah yang dilimpahkan dalam kehidupan kita itu merupakan sebuah alat yang Tuhan mau kita pakai untuk memberi kelegaan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, baik secara pribadi ataupun atas nama persekutuan gereja. Kasihilah orang-orang yang berada dalam situasi hidup yang kurang beruntung. Kita mampu mengasihi kalau ada iman percaya. Ketika kita beriman, takut akan Tuhan, maka kita sudah pasti bisa mengasihi. Ketika kita beriman, kita bisa merasakan betapa besar kasih Tuhan terhadap hidup kita. Maka kita pun mau hidup memberi dampak bagi orang-orang yang membutuhkan. Mampu mengasihi orang lain. Di momen-momen menjelang perayaan Natal tahun ini, mari jadikan sebuah perayaan Natal yang berdampak untuk orang-orang sekitar kita, yang menunjukkan identitas kita sebagai pengikut Kristus. Mari mempersiapkan perayaan-perayaan Natal yang bisa mencerminkan kasih Kristus, kasih Allah Bapa. Itulah undang-undang Kristus, ya, saling membantu, saling mengasihi, sebagaimana yang tertulis dalam Galatia 6 ayat 2. Jadi marilah capai kelegaan hidup dengan datang kepada Kristus. Dan hiduplah untuk memberi kelegaan kepada orang-orang lain yang membutuhkan pelayanan. Itulah hidup yang berkenan bagi Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita melakukan kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa. Kelegaan yang Tuhan tawarkan bisa tetap kami rasakan hingga saat ini. Dan kiranya kami juga Engkau layakkan menjadi alat Tuhan, memberi kelegaan bagi sekitar kami. Hidup berdampak untuk membantu dan mengasihi orang-orang yang berada dalam situasi kurang menguntungkan. Karena Tuhan, kami sudah menerima terlebih dahulu kasih Tuhan. Dan kami juga mau menjadi perpanjangan tangan Tuhan, meneruskan kasih Allah bagi orang-orang di sekitar kami.
yang membutuhkan pelayanan. Ke dalam tangan-Mu kami berserah, kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk senantiasa melakukan kehendak Tuhan, hidup berkenan di mata-Mu. Inilah doa dan tekad kami Tuhan, kiranya Tuhan memampukan kami melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Gloria kasih. Kami gelorakan kasih-Nya, hidup sebagai satu keluarga, saling mengasihi, bergandengan tangan dalam mewujudkan impian. Gloria kasih, 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 gloria kasih. Kami gelorakan kasih-Nya, hidup sebagai satu keluarga, saling mengasihi, bergandengan tangan dalam mewujudkan impian. Salam sejahtera. Kami adalah Yayasan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas, Alpha Omega. Yayasan Alpha Omega dibentuk oleh GBKP, dan sudah berdiri sejak 21 Juli 1988, dengan visi, mensejahterakan penyandang disabilitas, dan dengan membawa dua misi utama, yaitu 1. Mengasuh, mencerdaskan dan merehabilitasi, serta memandirikan penyandang disabilitas, sehingga hidup mereka lebih sejahtera, dan dapat berperan aktif, berprestasi, terampil, dan berdedikasi dalam pembangunan bangsa. Misi pertama ini diwujudkan dengan didirikannya Sekolah Luar Biasa Alpha Omega, untuk tempat belajar guna mendapatkan ilmu pengetahuan akademis bagi para penyandang disabilitas. Asrama Alpha Omega, sebagai tempat pengasuhan bagi para penyandang disabilitas, dan tempat pembimbingan untuk mengasah keterampilan dan kemandirian diri. Membangun fisioterapi dan poliklinik kesehatan. Membuka kelas vokasional dan program penunjang, seperti kegiatan peternakan, pertanian, dan kerajinan tangan. 2. Mengubah pola pikir masyarakat yang masih negatif terhadap penyandang disabilitas, agar masyarakat melihat setiap manusia sebagai ciptaan yang utuh dan berharga, sehingga semuanya dapat diperlakukan sama. Misi kedua ini diwujudkan dengan dibentuknya unit khusus, Rehabilitasi Bersumber Daya Masyarakat, RBM. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi website kami. Terima kasih.